Hai semua, bersama Oma Belajar Solution, solusi mudah belajar di rumah. Jangan lupa like dan subscribe agar kalian mendapatkan video menarik lainnya dari Oma Belajar Solution. Hidupkan lonceng notifikasinya ya. Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Baik, kita akan mengenal macam-macam bentuk pecahan. Yang pertama, pecahan biasa. Kemudian, yang kedua, pecahan campuran. Yang ketiga adalah pecahan desimal. Dan yang keempat adalah pecahan bentuk persen. Pada video sebelumnya, kita sudah belajar tentang pecahan biasa dan pecahan campuran. Dan sekarang kita akan belajar menjadi pecahan desimal. Macam-macam bentuk pecahan kita akan kenal terlebih dahulu. Yang pertama, pecahan biasa adalah pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0, A dan B anggota bilangan bulat, dan A lebih kecil daripada B atau pembilang lebih kecil daripada penyebut. Contohnya adalah 1/4. Yang kedua adalah pecahan campuran, yaitu pecahan yang dinyatakan dalam bentuk A per B dengan B tidak sama dengan 0, A dan B anggota bilangan bulat, dan A lebih besar dari B. Contohnya adalah 5/3, yaitu pembilang lebih besar daripada penyebut. Dan bisa diubah menjadi 1/2/3. Sudah kita bahas pada video sebelumnya. Kemudian yang ketiga adalah pecahan desimal. Pecahan yang mempunyai penyebut khusus yaitu per 10, 100, 1000 dan seterusnya. Untuk penyebut per 10 maka di belakang koma ada satu angka yang merupakan angka pembilang. Ciri khas dari pecahan desimal adalah tanda koma. Contohnya 0,25. Kemudian yang terakhir adalah pecahan bentuk persen. Bilangan persen adalah bilangan dalam bentuk pecahan dengan penyebut 100, dinotasikan dengan simbol persen. Contohnya adalah 35%. Yang pertama, mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Ada dua cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Cara yang pertama, menjadikan pecahan-pecahan menjadi berpenyebut 10, 100, 1000, dan seterusnya. Cara yang kedua, yaitu porogapit atau pembagian bersusun pendek yang dulu pernah dipelajari pada kalian waktu pada tingkatan sebelumnya. Yaitu membagi pembilang dengan penyebut menggunakan pembagian bersusun pendek. Cara yang pertama, contohnya adalah ubahlah pecahan berikut menjadi pecahan desimal. 2/5 kita akan menjadikan berpenyebut 10, 100, atau 1000. Kita jadikan berpenyebut 10 ya. Oke, supaya berpenyebut 10, maka 5 harus dikalikan dengan berapa? Ya, agar menjadi berpenyebut 10, maka 5 perlu dikalikan dengan 2. Jika penyebut dikalikan dengan 2, maka pembilang juga harus dikalikan dengan 2. Supaya menjadi pecahan yang senilai. 5 dikali 2 10, 2 dikali 2 adalah 4. Maka dapat ditulis menjadi 0,4. Jika berpenyebut 10, maka ada satu angka di belakang koma. Dan angka di belakang koma adalah angka dari pembilang pada pecahan tersebut. Kemudian, yang kedua contohnya, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk pecahan desimal. 3/4. Kalau kita ingin jadikan berpenyebut 10 mungkin kesulitan. Kita akan jadikan berpenyebut 100. Nah, supaya 4 menjadi 100 perlu dikalikan dengan berapa ya? Ya, tepat sekali, yaitu 25. Jika penyebut dikalikan dengan 25, maka pembilang juga dikalikan dengan 25. 4 dikali 25 adalah 100, sedangkan 3 dikali 25 adalah 75. Jadi dapat ditulis menjadi 0,75. Atau ada dua angka di belakang koma, karena itu adalah pecahan berpenyebut 100. Angka di belakang koma adalah angka pembilang dari pecahan tersebut. Yang berikutnya deh. Contoh lagi, ubahlah pecahan berikut menjadi bentuk pecahan desimal. 5/8. Kira-kira kalau 5/8 mau dijadikan berpenyebut berapa ya? Kalau 10 angkanya cukup sulit ya. 100 mungkin 1000. Ya, tepat sekali kita pakai berpenyebut 1000. Yaitu kita kalikan dengan
125. Oke. Ya, setelah kita kalikan dengan 125, maka 8 dikalikan 125 menjadi 1000. 5 dikalikan 125 berapa? Tepat sekali, 625. Maka ingat, karena per 1000 berarti ada 3 angka di belakang koma. Dan angka di belakang koma adalah angka pembilang 0,625. Sampai di sini paham kan? Mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kemudian cara yang kedua, menggunakan cara pembagian bersusun pendek. Jika pecahan biasa tidak memungkinkan diubah menjadi bentuk berpenyebut 10, 100, 1000 dan seterusnya, maka bisa menggunakan cara pembagian bersusun pendek. Contohnya, ubahlah pecahan-pecahan berikut menjadi pecahan desimal. 2/3. Ini kalau dijadikan per 10 juga kesulitan, per 100 juga cukup kesulitan, atau per 1000 juga cukup kesulitan, maka kita gunakan cara bersusun pendek. 2 dibagi 3. Masih ingat ya cara bersusun pendek? Karena 2 dibagi 3 itu tidak bisa, maka kita berikan 0 di atasnya dan dikasih koma. Terus kemudian 0 dikali 3 adalah 0, maka 2 dikurangi 0 adalah 2. Dan kita turunkan 0 lagi menjadi 20. 20 dibagi 3, 6. 6 dikali 3 adalah 18. Kita kurangkan lagi menjadi 2. 20 dibagi 3 adalah 6. 6 dikali 3 adalah 18. Nah, jadi ini akan berulang seterusnya. Maka bisa kita tulis menjadi 0,66 karena dia adalah berulang terus. Oke, kita lanjut ya. Kemudian ubahlah 3/4 menjadi pecahan desimal. Oke, kita akan bandingkan cara pertama dan cara kedua. Nah, perbedaan cara pertama dan cara kedua. Cara yang pertama, 3/4 kita kalikan dengan berapa supaya menjadi nilainya 100? Supaya berpenyebut 100, maka 4 perlu dikali dengan tepat sekali, yaitu kita kalikan dengan 25. Jika 4 dikalikan 25 maka 100, dan 3 dikalikan 25 adalah 75. 75 per 100 dapat diubah menjadi pecahan desimal. Dia berpenyebut 100, maka ada 2 angka di belakang koma. Dan angka di belakang koma adalah angka dari pembilangnya. Maka 75 per 100 adalah 0,75. Sekarang cara yang kedua. 3/4 artinya 3 dibagi 4. Karena 3 dibagi 4 tidak bisa, maka kita tulis 0, sedangkan 0 dikali 4 adalah 0. 3 dikurangi 0, 3. Kita pinjam lagi. 30 dibagi 4 adalah 7. 7 dikali 4 adalah 28. Dan kita kurangkan lagi. 30 kurangi 28 adalah 2. Kita turunkan 0 lagi. 20 dibagi 4 adalah 5. 5 dikali 4 adalah 20. 20 dikurangi 20 adalah 0. Ya, jadi kalau sisa terakhir pengurangannya sudah bernilai 0, berarti sudah tidak perlu kita lakukan lagi. Masih ingat cara pembagian bersusun pendek ya. Jadi ternyata hasilnya sama. 3/4 jika diubah menjadi bentuk desimal, yaitu 0,75. Silahkan kalian semua boleh memilih cara 1 atau cara 2, tergantung kalian mudah menggunakan cara yang mana. Intinya kalian bisa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Jadi pecahan 3/4 jika diubah menjadi pecahan desimal menjadi 0,75. Kemudian ubahlah 3/8 menjadi pecahan desimal. Kita akan membandingkan cara 1 dan cara 2. Cara pertama adalah mengubah penyebutnya menjadi berpenyebut 10, 100, atau 1000. Karena per 8 kita sudah tahu kita jadikan berpenyebut 1000, yaitu dikalikan dengan 125. Tepat sekali. 8 dikali 125 adalah 1000, 3 dikali 125 berapa? Ya, 375. Ingat, karena dia berpenyebut 1000, maka ada 3 angka di belakang koma, yaitu 0,375 atau angka pembilang dari pecahan tersebut. Kemudian cara yang kedua, yaitu kita bagi 3 dengan 8. 3 bagi 8 tidak bisa, kita tulis di atas 0, 0 dikali 8 adalah 0, kita kurangkan. Ya, hasilnya 3, terus kita turunkan 0 menjadi 30. 30 dibagi 8 adalah 3. 3 dikali 8 adalah 24. Kita kurangkan, hasilnya adalah 6.
kita turunkan 0 menjadi 60. 60 dibagi 8 adalah 7. 7 dikali 8 adalah 56. Kemudian kita turunkan lagi atau kita kurangkan, 60 dikurangi 56 adalah 4. Kita turunkan 0 jadi 40. 40 dibagi 8 5. 5 dikali 8 adalah 40. Maka jika dikurangkan jawabannya adalah 0. Nah, di sini sama ternyata antara cara 1 dan cara 2. Jadi pecahan 3/8 jika dibagi menjadi pecahan desimal menjadi 0,375. Sekali lagi kalian boleh pilih pakai cara 1 ataupun cara yang kedua. Tergantung kalian lebih mudah menggunakan cara yang mana. Sebaliknya, bagaimana cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa? Oke, kalau tadi mengubah pecahan biasa menjadi desimal, sekarang pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Contoh yang pertama, ubahlah 0,2 menjadi pecahan biasa. Karena ada satu angka di belakang koma, maka bentuk pecahan biasanya menjadi per 10. 0,2 itu artinya 2/10. Sampai di sini sudah pecahan biasa, namun belum bentuk yang sederhana. Supaya menjadi bentuk sederhana, kita bagi pembilang dan penyebut dengan FPB-nya, yaitu 2. Nah, pembilangnya kita bagi 2, penyebutnya kita bagi 2. Menjadi, ini harus bilangan yang sama ya, antara pembilang dan penyebut. Maka jawabannya adalah 1/5. Mudah ya untuk mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kemudian contoh yang kedua, ubahlah 0,65 menjadi pecahan biasa. Karena ada dua angka di belakang koma, maka bentuk pecahan biasanya per 100, yaitu 0,65 artinya 65/100. Sampai di sini sebenarnya sudah menjadi pecahan biasa, namun belum ke bentuk yang sederhana. Supaya menjadi bentuk yang sederhana, kita bagi pembilang dan penyebut dengan angka yang sama dengan FPB-nya, yaitu 5. 65 dan 100 sama-sama kita bagi 5 antara pembilang dan penyebut. Jawabannya adalah 13/20. Kemudian contoh yang ketiga, supaya kalian lebih paham, 0,875 diminta untuk diubah menjadi pecahan biasa. Ini ingat, karena ada 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya per 1000. Jadi 0,875 artinya 875/1000. Sampai di sini itu juga sebenarnya sudah menjadi pecahan biasa, namun belum sampai bentuk yang sederhana. Supaya menjadi pecahan bentuk sederhana, kita bagi antara pembilang dan penyebutnya dengan FPB-nya, yaitu 125. Ya, setelah kita bagi 125, kalau yang 1000 tadi kira-kira dapat 8. Kalau yang 875 dapat berapa ya? Ya, 7. Jadi 0,875 jika dibawa menjadi bentuk pecahan paling sederhana adalah 7/8. Demikian materi pembahasan pada video kali ini. Terima kasih telah menyaksikan videonya. Jangan lupa like, subscribe, serta bunyikan lonceng notifikasinya agar kalian memperoleh video menarik lainnya dari channel Omah Belajar Solution. Solusi mudah belajar di rumah.